Oke, selamat pagi, siang, sore, dan malam, teman-teman semua dan yang terhormat Pak Dai. Sebelum ini, perkenalkan dulu nama saya Darwin Wijaya dengan NPM 22068115330 dari kelas metode numerik 01. Oke, izinkan saya memberikan penjelasan secara singkat mengenai pembelajaran minggu lalu. Oke, di sini yang saya dapat dari pembelajaran minggu lalu yaitu mengenai conscious thinking, yaitu kesadaran. Sebelumnya, salam kesadaran. Nah, dari penjelasan pada AI, conscious thinking ini dibagi menjadi dua, yaitu brain dan hardware. Sebelum itu, perlu kita ketahui dulu apa itu kesadaran. Nah, conscious atau kesadaran adalah kemampuan mental yang kompleks dan memungkinkan kita untuk menyadari diri sendiri, serta dunia di sekitar kita. Kesadaran ini melibatkan kemampuan untuk merasakan, memahami, dan merespon lingkungan secara sadar. Nah, lebih lanjut, kita harus bahas mengenai faktor-faktor dari kesadaran itu sendiri. Nah, yang pertama ada kesadaran diri atau self-awareness. Hal ini merupakan kemampuan untuk menyadari diri sendiri, termasuk identitas, pikiran, perasaan, dan keinginan kita sendiri. Oke, next itu ada persepsi. Nah, persepsi itu apa? Yaitu kesadaran melibatkan kemampuan untuk mempersepsikan dunia sekitar. Nah, kita mempersepsikan dunia sekitar melalui apa? Melalui panca indera. Dan yang ketiga, kesadaran juga melibatkan pemahaman dan interpretasi terhadap pengalaman-pengalaman yang kita alami. Hal ini mencakup kemampuan untuk memahami konsep, memecahkan masalah, dan membuat keputusan berdasarkan informasi yang ada. Dan yang terakhir, kita harus juga memunculkan kesadaran akan lingkungan dan orang lain. Kesadaran juga melibatkan pemahaman tentang lingkungan di sekitar kita dan juga bagaimana kita melakukan tindakan yang nantinya berdampak terhadap orang lain. Oke, untuk lebih lanjut mengenai conscious thinking ini kita tidak melupakan DI5. Nah, pada pembahasan minggu lalu kita membahas mengenai tangka air. Tangka air juga di sini kita mengurutkan dengan DI5 itu intention yaitu niat dan initial thinking yaitu standar untuk memunculkan asumsi. Yang ketiga ada idealization atau pemberian rumus sebagai bentuk langkah strategis dan yang terakhir adalah instruction yaitu menghitung. Namun dari beberapa tahapan ini, yang paling utama adalah kita memantapkan niat dengan izin Tuhan Yang Maha Esa sebagai langkah awal untuk kita menyelesaikan suatu masalah. Namun, secara garis besar, conscious thinking ini dibagi menjadi dua yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu brain dan hardware. Nah, berikut adalah contoh pembahasan singkat, yaitu ada tangki air dengan ketiga lubang luas permukaan yang berbeda. Ada satu, A2, dan A3. Di posisi ini, luas permukaan A1 lebih besar dibanding A2, A2 dan lebih besar dibanding A3. Hal ini mengakibatkan kecepatan air mengalir eh, yang memiliki luas penampungan lebih kecil akan mewujudkan kecepatan yang lebih tinggi. Nah, jadi inti dari pembahasan kita mengenai conscious thinking ini adalah kita harus secara sadar menyelaraskan pikiran dan juga otak kita. Jadi kita harus melakukan tindakan yang terus bergerak yang nantinya akan memunculkan keberdampakan. Namun pilihan ada di kita. Kita mau memunculkan keberdampakan yang baik atau yang buruk. Hal itu bisa kita kontrol dengan niat awal kita. Niat awal ini harus dilandasi dengan kesadaran. Jadi kesadarannya adalah hal yang paling penting. Hal ini baru saya sadari ketika saya memasuki pembelajaran yang dibina oleh PADAI. Kita harus fokus dan juga mengutamakan suatu kesadaran karena kesadaran adalah kunci untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Oke, terima kasih. Mungkin berikut adalah penjelasan singkat mengenai pembahasan minggu lalu. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau ucapan. Sekian, terima kasih.